Di sini saya akan menjelaskan untuk yang metil oren. Metil oren itu apa sebetulnya? Metil oren itu sebagai bahan pewarna juga ya, pewarna karena warnanya oren ya. Dapat digunakan sebagai cita rasa, karena kalau untuk makanan tidak ada warna atau apa ya, itu rasanya kurang mengenang ya. Jadi banyak konsumen yang tidak tertarik kalau tidak ada pewarnanya ya. Nah, di sini kalau untuk metil oren itu karena warnanya oren, berarti kan sebagai pewarna sintetis ya. Pewarna sintetis kadang kurang bagus ya. Yang bagus sebagai pewarna alami. Tapi di sini untuk dipraktikumkan yaitu untuk yang metil oren itu ada banyak sekali bahannya yang digunakan, yaitu ada es batu, yang utama es batu karena hubungannya dengan nanti pendinginan. Ada proses pendinginan, ada proses penyaringan juga. Kemudian nanti kita ada penyaringan juga. Penyaringan yaitu dengan menggunakan Wagner funnel atau corong hisap ya. Nanti mungkin bisa dilihat seperti apa Wagner funnel atau corong hisap itu ya. Terus bahan-bahannya yang digunakan di sini yaitu ada asam sulfanilat, ada natrium karbonat anhidrit, kemudian ada aquades. Caranya yaitu nanti untuk yang metil oren yaitu kita timbang dulu 1,325 asam sulfanilat. Selanjutnya 0,35 natrium karbonat anhidrit. Dan 25 mili aquades. Jadi ada kalian menimbang 1,325 mili sulfanilat, kemudian ditambah 0,35 natrium karbonat anhidrit dan 25 mili aquades. Yaitu nanti dimasukkan ke dalam Erlenmeyer jadi satu, kemudian dipanaskan sampai warnanya jernih. Setelah warna jernih, kemudian didinginkan menggunakan penangas es. Cara pendinginannya, ambil penangas, kemudian Erlenmeyer dimasukkan, diisi es semua, dipasang termometer sampai suhunya 0 derajat Celcius. Sambil menunggu suhu 0 derajat Celcius, kita timbang yaitu sebanyak 0,5 gram natrium nitrit. Ditambahkan 12,5 mili aquades ya. Nanti itu dicampur dari yang pertama tadi, penambahan pertama yang sudah masuk di es tadi, kalau sudah 0, nanti ditambahkan dengan natrium nitrit yang sudah dicampurkan dengan 12,5 mili aquades. Kita ambil pakai pipet volume ya, dimasukkan jadi satu. Kita masukkan terus dikasih penangas es. Di sini ada esnya. Jangan lupa termometer. Dimasukkan jadi satu sampai suhunya 0 derajat Celcius. Ya, kalau sudah 0 derajat Celcius, sampai menunggu suhu 0 derajat Celcius, kita mengambil HCl pekat. Mas, rodo lali. Kita siapkan HCl pekat yaitu 1,325 mili, sebanyak 1,325 gram HCl pekat, 1,325 mili. Ditambahkan berapa? 60 mili es batu yang sudah ditumbuk. Terus kemudian kalau sudah tercampur ini diaduk sampai esnya semua mencair. Kalau sudah semua mencair, yang ini tadi yang penambahan yang awal tadi sudah 0, berarti diambil, masukkan ke sini menggunakan pipet volume. Dimasukkan secara bertetes-tetes. Nanti di sini akan terjadi perubahan warna menjadi warna kuning. Setelah itu siapkan penangas es. Sampai suhunya 0 derajat Celcius. Setelah suhu 0 derajat Celcius, kemudian sambil menunggu suhu 0, kita timbang beta naftol sebanyak 0,9 gram.
ditambah dengan NaOH 10%. NaOH 10%. Nah, kalau di sini sudah 0, berarti ini nanti beta nafsa tambah NaOH ini dicampurkan, dimasukkan di sini. Akan berubah warna, ini sudah akan berubah warna menjadi oranye. Nah, setelah menjadi oranye, kemudian didinginkan lagi menggunakan es. Setelah dingin menggunakan es, sampai terbentuk kristal di sini. Kalau sudah terbentuk kristal berarti metil oranye-nya sudah jadi. Berarti nanti tinggal menyaring ya. Setelah disaring di Wagner-Wallner jangan lupa timbang kertas saringnya dulu. Seperti itu untuk langkah yang di metil oranye ini. Sampai warnanya oranye, kemudian dimasukkan ke dalam oven, dikeringkan. Pengeringannya beberapa hari, tidak cukup hanya 1 hari ya, beberapa hari sampai beratnya konstan. Berat konstan itu yaitu selisih yaitu antara 0,001 sebagai berat konstan. Kalau sudah konstan selesai, nanti baru dihitung ke perhitungannya. Yang terakhir untuk mencari efisiensi dan konversi. Sekian untuk yang metil oranye. Pada percobaan kali ini kita akan melaksanakan percobaan metil oranye. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada hot plate, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada oven, yang keempat ada pipet volum, selanjutnya ada gelas piala 1000 ml, batang pengaduk, Erlenmeyer, gelas ukur, gelas arroji, pipet, pipet tetes, corong kaca, dan corong hitam. Bahan yang digunakan yaitu natrium karbonat, NaOH 10%, NaCl, asam sulfanilat, natrium nitrit, beta naftol, NaCl jenuh, dan HCl pekat yang ada di lemari asam. Langkah kerja metil oranye. Yang pertama, memasukkan 1,325 gram asam sulfanilat, 0,35 gram natrium karbonat, dan 25 ml Aquades ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, memanaskan larutan hingga jernih menggunakan hot plate. Lalu, mendinginkannya dalam penangas es hingga suhu 0 derajat Celcius. Kemudian, menambahkan 0,5 gram NaNO2 lalu dilarutkan dengan 12,5 ml Aquades sebagai larutan 1. Lalu menimbang 60 gram es batu yang telah ditumbuk lalu memasukkannya ke dalam gelas piala 1000 ml. Kemudian
menambahkan 1,325 ml HCl pekat, kemudian menambahkan larutan 1 dengan pipet tetes. Mengaduknya hingga esnya larut kira-kira selama 15 menit. Sambil menunggu es larut, praktikkan menimbang 0,9 gram beta-naftol, kemudian dilarutkan dengan 5 ml NaOH 10%, kemudian mengeluarkan gelas piala 1000 ml dari penangas es. Lalu, menambahkan garam NaCl secara perlahan sambil diaduk hingga membentuk pasta. Kemudian, memanaskannya hingga endapan larut selama 10 menit. Dalam keadaan panas, larutan ditambah 2,5 gram kristal NaCl hingga larut, lalu didiamkan selama 1 jam. Kemudian, mendinginkan dengan menggunakan penangas es sampai garam mengkristal selama 1 jam. Lalu, menyaring endapan menggunakan corong hisap, kemudian dicuci dengan NaCl jenuh. Selanjutnya, endapan dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius, kemudian ditimbang hingga konstan.